Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jtabahu linubuwati wa risalahu ala ahli wa sahbihi wa mawalah amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para habaib, semua teman-teman yang alhamdulillah hadir malam hari ini, bapak-bapak pejabat di semua tingkatannya, teman-teman panitia, alhamdulillah ala kulli hal. Artinya ala kulli hal itu saya dari tadi itu mikir, saya kok bisa nyampe sini itu bagaimana ceritanya. Karena saya kok kayaknya nggak punya jadwal ke sini ya. Tapi kok bisa ada di sini ya, saya hitung ya mungkin memang ini takdir Allah Subhanahu wa taala, moga-moga ada manfaatnya, moga-moga ada faidahnya. Karena sebetulnya kami berangkat dari rumah itu mau sowan Habib Jindan, mau sowan Habib Ahmad. Tahu-tahu ternyata kok bisa ditahan sampai malam hari ini. Tapi alhamdulillah lah, saya ikut bahagia, saya ikut bersyukur melihat kekompakan yang terbangun di tempat ini. Moga-moga Allah senantiasa menjaganya, Allah senantiasa mengistiqomahkannya. Karena apapun syara'a lakum minad dini wasabihi nuha walladzi awsayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fih. Bahwa mulai syariat-syariat terdahulu, bahkan dimulai dari syariatnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Tuhan yang paling penting itu sebetulnya hanya ada dua. An aqimuddin, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mampu berdakwah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Dan yang kedua adalah wala tatafarraqu fih, yakni bil ulfati wal jamaah wa tarkil furqati wal mukhalafah. Jadi perintah Tuhan sebetulnya hanya ada dua itu tok. Kalimatut tauhid wa tauhidul kalimah. Tuhan itu perintahnya adalah bagaimana kita benar-benar mengesahkan Tuhan yang Maha Esa dan kemudian menyatukan keberadaan kita, artinya memastikan persatuan kesatuan itu terjadi di antara kita. Sudah. Makanya ketika tadi Sekjen MUI, sekjennya Kiai Faiz mestinya itu mengatakan ada satu dua hal yang mungkin kurang enak dipandang terkait apa misalnya begitu, terkait perbedaan pandangan atau bahkan terkait ketidaksinkronan para ulama. Wah itu ngeri. Mestinya nggak seperti itu situasinya. Karena kayak tadi dikatakan oleh Ketua Majelis, sinfani idza salaha, maka semuanya solah. Tapi wa idza fasada, ya semuanya fasad. Sebetulnya begini, daripada kita banyak omong, sebetulnya yang paling bahaya dari kita semua itu sebetulnya yang duduk di panggung ini. Karena adatus sadat, sadatul adat. Apa yang dilakukan atau apa yang menjadi kebiasaan kita para pemimpin atau orang yang diikuti oleh banyak orang, itu bahaya sekali. Kalau maslahat, semua maslahat. Kalau mafsadah, semua mafsadah.
masyarakat tidak akan pernah baik. Jadi gini Pak Camat, jenengan kalau ada apa-apa di wilayah Pondok Aren ini, jenengan bukan orang yang paling berdosa sebetulnya. Yang paling berdosa ya beliau-beliau yang pakai serban-serban ini. Fasadur ra'iyah itu, mohon maaf, makanya saya juga nggak pakai serban. Satu karena saya ketinggalan, ya. Yang kedua memang saya kurang nyaman saja karena di sini panas. Fasadur ra'iyah bifasadil umara. Kalau masyarakat Pondok Aren dan sekitarnya ini rusak, akhlaknya rusak, perilakunya rusak, kebiasaan-kebiasaan yang ada itu semuanya negatif, mohon maaf, itu karena jenengan Pak Camat. Jenengan dan orang-orang yang sama kayak jenengan itu tidak baik dalam amanahnya, dalam khidmahnya. Tapi wa fasadul umara bi fasadil ulama. Kalau jenengan nggak baik, kok pejabat-pejabat yang ada di sekitar ini nggak baik, pasti itu diawali karena mohon maaf ini ulamanya. Ya mohon maaf ini, ya biar jenengan kapok lah ngundang saya. Saya dibawa jauh-jauh ke sini ini ngapain, saya juga bingung gitu loh. Ngapain? Khudil hikmah miman sami'ta. Kita ini harus biasakan mendengarkan kebenaran itu dari siapapun, jangan menentukan orang. Benar ya benar saja. Fa inna rajul yatakallamu bil hikmah wa laysa bihakim. Karena berapa banyak orang yang sebetulnya biasa-biasa saja, orang yang sebetulnya bahkan buruk perilakunya, tapi omongannya benar. Kalau benar ya benar saja, dan kita wajib mendengarkan itu semua, bukan yang ngomong itu kayak kita gini ya, kafa bil mar'i aiba ayyabsuran nas ma ya'mi alaihi basaru. Kita ini cukup dikatakan sangat buruk kalau kemudian kita cukup waspada, cukup teliti melihat keburukan orang lain, tapi kita mohon maaf agak buta dengan keburukan diri kita sendiri. Dan itu siapa kalau bukan kita yang tukang pidato ini? Ayo coba, bukan mereka, tapi kita. Jadi saya daripada ngomongin mereka, mohon maaf ini, kita lebih enak ngobrol sendiri aja, mohon maaf ini. Loh iya ini. Coba, wa ya'muran nas ma la yastati'u atahawula anhu. Di antara orang yang sangat buruk adalah orang yang rajin untuk memerintahkan hal-hal baik padahal dirinya sendiri belum bisa melakukan. Itu siapa kalau bukan kita coba? Kamu semua yang banyak-banyak sedekah ya. Mohon maaf ini, acara ini yang paling banyak sedekah kiai apa masyarakat ini? Mohon maaf ini. Loh, enggak, ini kita mumpung saya udah ngantuk ini, saya langsung saja. Biar enggak terlalu lama, jenengan juga enggak terlalu panik. Loh, mohon maaf ini. Besok sebentar lagi Maulid. Siapapun menyumbang untuk acara maulid, untuk menunjukkan kebahagiaannya atas kelahiran Rasulullah Muhammad wa ila akhirih, wah pahalanya begini-begini, itu yang banyak nyumbang siapa itu coba? Sudah ya, sudah saya pulang ini. Enggak, ya memang begitu itu. Berat, ulama itu berat. Makanya ketika tadi saya dikatakan pengasuh pondok, macam-macam, ini MC-nya kurang pengetahuan aja. Iya, MC-nya ini kurang bikin masalah MC-nya itu. Enggak, saya itu enggak pengasuh, saya ini pengangguran saja. Saking nganggurnya ya nyampe Pondok Aren ini. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Saya sampai sekarang masih mikir, saya ini kenapa kesini? Kok bisa nyampe sini? Alhamdulillah, kok nyampe sini saya ketemu jenengan-jenengan semua, bangga saya. Karena penting ini. Karena ini saya anggap acara yang ternyata walaupun saya nggak sengaja tapi ternyata penting sekali. Karena dari sinilah kemudian kita bisa berharap bahwa kekompakan, kerukunan itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Tapi mohon maaf ya, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa al-ulfah itu samratu husnil khuluq. Bahwa kekompakan, kerukunan itu murni buah daripada masing-masing memiliki karakter yang baik. Wal furqah samratu su'il khuluq. Kenapa Pondok Aren ini kemudian tidak kompak, tidak rukun, tokoh-tokohnya nggak bisa bersatu? Misalnya itu terjadi, naudzubillah min dzalik, maka masing-masing tokoh-tokohnya, bahkan mungkin kiai-kiainya, atau mohon maaf habaib-habaibnya,
Itu secara karakter kurang. Fahusnul khuluq yujibu at-tahaba wa ta'alufa wa tawafuq. Karena di mana-mana karakter yang baik akan mengantarkan kita untuk mudah untuk saling menyayangi, saling mencintai, saling cocok. Karena tidak memiliki suudzon dalam setiap langkahnya. Mohon maaf ini, jenengan-jenengan yang belum jadi kiai tidak boleh komentar ini atau memperpanjangkan omongan saya ini ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, enggak ada asyaddun nasi tabahudan wa tahasuda itu al ulama. Yang paling mudah untuk tengkar, yang paling mudah untuk kelahi, dan bahkan yang paling mudah untuk hasud itu ya kita-kita ini loh. Misalnya, ini Pak Camat sowan ke satu kiai tapi gak sowan ke kiai yang lain. Panik enggak itu? Mohon maaf ini. Loh iya, makanya yang paling penting untuk berbenah itu mohon maaf kita. Karena lisanul hal antaku min lisanil maqal. Karena apa yang kita lakukan jauh lebih mengena daripada model apapun cara kita menyampaikannya. Tapi wasu'ul khuluq yusmiru at-tabaghud wa tahasud wattadabur. Kalau kemudian kita tidak mampu menjadikan husnul khuluq, akhlak-akhlak terbaik menjadi pedoman di awal, menjadi landasan semua langkah kita, maka yang terjadi adalah at-tabaghud wattahasud, saling benci, saling iri, dan kemudian wattadabur, kita saling meninggalkan, kita saling kemudian menjauh, dan itu bahaya sekali, Walhasil, sebentar saya masih mengingat-ingat. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna 'anil bala. Di wilayah manapun, wah itu ini kayaknya Habib Jindan atau siapa itu yang sudah hadir itu. Itu cocok, alhamdulillah. Ini terakhir berarti. Cocok saya. Sudah waktunya saya ngopi. Ini Jakarta Pak, ini dekat dengan daerah ibu kota. Saya harus segera cari hiburan. Masa saya di rumah ngaji, di sini ngaji lagi? Ya aneh-aneh. Mohon maaf ini. Saya tadi ngomong apa ya? Lupa saya. Oke. Kalau Pondok Aren pengen baik, kalau sekitar kita pengen baik, maka di situ harus ada 4 pilar. Yang pertama adalah alimun ala sabilil huda. Yang kedua adalah imamun adil. Yang ketiga adalah masyayikhu ya'muruna fi talabil ilmi wal Qur'an. Yang keempat wa nisa'uhum la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau di satu daerah pengen daerah tersebut benar-benar aman, benar-benar baik, benar-benar tertib, benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan para ulamanya lurus. Pastikan para ulamanya ala sabilil huda, sesuai dengan keilmuan yang selama ini ia pelajari dan ajarkan. Nah ini, kemudian apa kemudian? Saya sampai lupa saya. Sebentar kita sungkem dulu. Aduh, hilang saya sudah. Saya tadi ngomong apa sampai lupa saya. Iya, 4 pilar kan sudah saya sebutkan satu itu. Ulamanya lurus. Kalau memang pengen kita, daerah kita ini aman, bahkan negara kita ini aman, mohon maaf. Ulamanya harus lurus. Yang kedua, imamun adil. Apapun pejabat itu luar biasa. Mohon maaf Pak Camat ya. Ketika Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh,
maka 7 kelompok yang dipastikan selamat di hadapan Allah itu dibuka dengan imamun adil, pejabat yang baik. Artinya apa? Ya tidak dibuka dengan ulama yang baik, tapi dibuka dengan pejabat yang baik. Artinya kalau jenengan nggak baik, ya mohon maaf, jenengan berarti yang pertama nggak selamat itu. Oh ya mohon maaf ini Pak, memang begitu. Bahkan menurut ulama salaf, sebetulnya jabatan-jabatan kayak panjenengan ini jabatan yang mengerikan loh Pak. Menjadi pejabat itu adalah takdir yang cukup mengerikan. Dalam syarahnya kitab Bidayah, Kiai Nawawi Al-Bantani itu menampilkan hikayah dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi ketika menceritakan wafatnya Syekh Abi Yusuf. Lamma mata Abu Yusuf, sahibu Abi Hanifah, lam yahdhur janazatahu ahadun minan nas. Ketika Syekh Abi Yusuf sebagai santri terbaik dari Al-Imam Abi Hanifah wafat, tidak ada satupun ulama yang takziah. Tidak ada satupun ulama yang kemudian melayat. Nas itu ulama ya Pak, manusia sebenarnya itu ulama. Sama kayak Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya manin nas al-ulama, wa manil muluk az-zuhad, wa manis safalah alladzina ya'kuluna bid-din. Manusia sejati itu siapa? Ulama. Artinya mohon maaf, ketika kita ini tidak dipandang cukup secara keilmuan, maka sebetulnya kita ini belum semanusia itu. Makanya nggak heran kalau kita orang Indonesia biasa nyebut misalnya anaknya siapa ketika menjadi tokoh atau menjadi apa, katakan sukses begitu, anaknya fulan sudah jadi orang tuh. Lah sebelumnya jadi apa tuh? Setengah orang. Artinya apa? Bahwa memang dari dulu baru bisa disebut manusia itu ketika kemudian ada kualitas di sana. Fa innal insan, kata Imam Ghazali, insanun bima huwa syarifun li ajli. Karena manusia itu memang ada keistimewaannya kalau memang dia punya manusia itu layak disebut manusia kalau memang ada istimewanya. Kalau belum ada keistimewaannya ya sebetulnya ya nggak ada bedanya tuh dengan yang lain. Wong kita ini loh secara ta'rif, secara definisi kita ini hayawan sama, kebetulan ketambahan natik. Al-insan hayawanun. Kita ini hewan-hewan saja, cuma kebetulan mampu mencerna, mampu berpikir, mampu mengembangkan diri. Lah ketika kemudian kemampuan berpikir kita ini tidak segera berjalan atau kita berperilaku tanpa berpikir, maka kemanusiaan kita memang agak merosot tuh. Sudah, kalau sekali lagi kalau daerah ini memang benar-benar ingin mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, kata Imam Al-Qurtubi yang ketiga, wa masyayikhuhum ya'muruna fi talabil ilmi wal Qur'an. Pastikan para orang tua, tokoh-tokohnya selalu meminta generasi-generasi muda untuk terus menuntut ilmu, untuk terus meningkatkan kualitas keilmuannya, dan terus untuk mempelajari Al-Quran sebagai sumber keilmuan utama. Yang terakhir, wa nisa'uhum la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau pengen wilayah kita, daerah kita atau bangsa kita aman, pastikan perempuan-perempuannya tidak memakai pakaian-pakaian yang sangat terbuka. Artinya perempuan-perempuannya mampu menjaga auratnya. Kalau memang itu pengen baik Bapak. Kecuali camatnya pengen melihat sesuatu. Nah itu beda lagi. Akhirnya begitu. Clear itu. Walhasil kita semua ini kayak tadi sore saya mendengarkan ngaji dari Habib Jindan. Kemudian kebetulan saya juga bertemu dengan Tuan Guru Turmudi. Banyak hal hikmah yang kemudian kami dengarkan. Kita semua ini kenyataannya tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan dari diri kita. Kita ini kalau lagi baik, ya mohon maaf itu semua fadlu minallah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak baik, itu bawaan orok kita. Karena al-zulmu itu min siyamin nufus.
Adzulmu itu min syamin nufus, bahwa hal-hal lacur itu memang bawaan orok kita. Fa in tajid dha'ifatin fali illatin la yadlimu. Kalau jenengan kebetulan ketemu orang modelnya kok kayak Habib Jindan, kok baiknya minta ampun, misalnya begitu ya, mohon maaf, dia punya alasan 1 dari 4 hal. Yang pertama, sangat sadar bahwa pengawasan Tuhan itu sangat melekat dan balasannya pasti ada. Yang kedua, kenapa ada orang kok baik? Karena sadar betul karma itu nyata adanya. Yang ketiga, kenapa Pak Camat baik misalnya? Kok ada camat biasanya nggak baik kok baik? Mungkin karena takut aturan atau takut ketangkep. Dan jangan sombong, kok tahu-tahu jenengan-jenengan baik, kamu-kamu ini baik padahal wajahnya kayaknya nggak baik. Bisa jadi alasan terakhir kamu semua jadi orang baik karena nggak ada kesempatan, nggak mampu. Kalau ada lampu merah, sebetulnya hati kecil pengen terus apa berhenti? Kalau kamu kebetulan pejabat tingkat 1, lanjut apa ikut aturan? Nah, iya, artinya kamu dolim itu nunggu kesempatan. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Walhasil, itulah kenapa kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan kita ini harus terus saling mendoakan. Yang kebetulan hari ini ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong doakan yang kurang baik. Dan yang kayak kita-kita yang kurang baik, ya kayak saya, kayak kamu-kamu ini kan masih belum baik. Tolong terus berdoa ketika ketemu orang yang baik. Misalnya kayak kita lihat Habib Jindan, para masyayikh, para kiai-kiai, para habaib. Maka kita sudah diajari itu, kita harus berdoa. Allahumma barik fima qasamta lahu minal khair. Barik fima qasamta lahu minal khair. Ya Allah, berikan keberkahan dengan takdir yang panjenengan berikan kepada beliau, para masyayikh-masyayikh ini. Wasabbidhu fi, dan moga-moga beliau-beliau istiqamah di jalannya. Wang fa'nabi. Nah ini yang paling penting. Moga-moga kita yang masih buruk ini mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, faidah daripada beliau-beliau yang baik-baik itu. Lan jenengan-jenengan mohon maaf yang kebetulan ditakdirkan baik. Lah kalau melihat yang nggak baik kayak saya ini ya tolong kita juga didoakan. Allahumma hdih misalnya. Apa sulitnya ya Allah? Orang nggak jelas kayak model kayak begini ini tolong dikasih hidayah. Wa tub alaih. Tolong kasih kesempatan untuk bertaubah. Waghfir lahu atharatah. Dan apa yang sudah dilakukan mohon semuanya diampuni. Jangan dibenci karena Imam Syafi'i tegas mengatakan, hawil dauman antakrahal khata' tapi wala takrahil mukhti. Selamanya, tolong selamanya kita ini tidak suka dengan kemaksiatan, walaupun mungkin kita pelaku. Tapi jangan sampai kita nggak suka dengan pelaku atau orang-orang yang salah. Kesalahannya yang kita benci, tapi pelakunya jangan. Kun baghidan lil ma'siyah, tapi wasamihil asiyah. Maksiatnya yang kita benci, tapi rangkul pelakunya. Intakidil qaul walakin ihtarim qailahu. Boleh jadi saya dengan panjenengan tidak sama pandangannya, atau mungkin sebentar lagi yang NU itu beda dukungannya. Oh terserah, tidak masalah. Atau mungkin kemarin pada waktu pilpres atau apa kita beda jagonya, tidak apa-apa. Intakidil qaul walakin ihtarim qailahu. Kita boleh beda pendapat, tapi tolong hargai orang yang berpendapat. Nah kecuali yang beda pendapatannya ya Pak, ya itu beda, ya itu beda. Karena pendapat sama pendapatan itu cuma gini ya. Mohon maaf ya Beb, saya teruskan sebentar lagi Beb. Mohon maaf ini Beb. Saya tadi mau ngomong apa ya sampai lupa saya. Bukan. Oh iya benar pendapatan. Karena mohon maaf para kiai, para habaib, mohon maaf ini. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di awal khutbahnya ketika beliau menjadi khalifah, itu panjang itu. Dari sekian banyak khutbah yang panjang itu, yang selalu saya ingat hanya satu. Inna hadhil ummah yakni ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lam takhtalif fi rabbiha wala fi nabiyha wala fi kitabiha. Bahwa umat ini tidak akan pernah pecah, tidak akan pernah tercerai-berai karena perbedaan Tuhan. Tuhannya tetap sama, Allah Subhanahu, nabinya tetap sama, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya sama, Al-Qur'an Al-Karim. Wa inna makhtalafu fid dananiri wad darahim. Kita ini hanya beda, kita ini hanya pecah, hanya geger. Mohon maaf ini, mohon maaf jangan tersinggung. Tapi tersinggung ya nggak apa-apa, habis ini saya pulang kok. Nggak apa-apa. Kita ini kalau sampai beda pendapat dengan ulama yang lain atau dengan kiai yang lain, mohon maaf itu pasti ujung-ujungnya amplop. Mohon maaf, kata Umar bin Abdul Aziz bukan kata saya. Kalau kata saya ya cocok-cocok saja. Kan biasanya gitu ya. Kalau saya ya cocok-cocok. Masalahnya gimana ya? Bahaya memang amplop itu kadang-kadang. Benar Pak. Wa antaqatid darahimu ba'da sumti unasan ba'da makanu sukuta. Kekuatan rupiah itu memang ngeri Pak. Apalagi kalau bergeser dolar, lebih ngeri Pak. Lebih ngeri. Awalnya diam 1000 bahasa tidak ikut-ikut. Tapi kalau sudah kemasukan itu, apalagi rekeningnya sudah terbuka. Wah, dari yang diam bisa yang paling keras teriaknya. Wa antaqatid darahimu. Dirham-dirham itu, emas-emas itu, rupiah-rupiah itu mampu membuat bicara siapapun yang kemarin-kemarin bisu. Kemarin nggak tahu apa-apa, nggak pengen ngerti apa-apa, nggak pengen terlibat apa-apa. Tapi kalau sudah, mohon maaf ini seadanya, wah besok langsung qala Allah Ta'ala, wa qala Rasulullah. Itu bahaya sekali. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Basri, mautul qalbi, uqubatul ulama mautul qalbi. Wa mautul qalbi talabud dunya tapi bi amalil akhirah. Siksaan para ulama itu mati hatinya. Apa itu? Talabud dunya tapi bi amalil. Yang dicari itu sebetulnya amplop tapi tampilannya adalah ya ayuhannas ittaqullah, ittaqullah. Tapi lah iya, mohon maaf ini, mohon maaf. Tapi habis ini jangan diundang lagi ya, pokoknya begitu ya. Tapi saya mohon maaf pada semuanya, mohon maaf. Beb tadi, ini kan tadi temanya jenengan belum hadir, Beb. Mohon maaf. Jadi kadung, Beb. Mohon maaf ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan panjenengan. Ini hanya hubungannya dengan kita-kita ini. Tapi tidak ada hubungannya dengan jenengan. Lah ya, tapi memang begitu, Pak. Memang begitu. Pokoknya moga-moga kita semua selamat lah. Moga-moga kita semua selamat, moga-moga kita semua husnul khatimah. Tapi di antara yang paling menarik tadi di sambutan tadi itu adalah moga-moga kegiatan ini mampu mensyiarkan majelis taklim dimanapun berada. Karena apapun, ngomong-ngomong husnul khatimah, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika ada Al-Hafidh Ibnu Hajar maknanya adalah Al-Asqalani, tapi ketika tidak ada Al-Hafidhnya maknanya adalah Al-Haytami. Beliau mengatakan bahwa at-tafaqquh fid-din alamatun ala husnul khatimah. Bahwa ketika kita masih siap untuk ikut majelis taklim, ketika kita siap untuk meramaikan majelis-majelis taklim, maka di situ pula lah potensi kita mendapatkan husnul khatimah selalu ada. Moga-moga kita semuanya dalam setiap proses kehidupan kita selalu mendapatkan husnul khatimah. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada semuanya, khususnya kepada para masyayikh semua, mohon maaf. Tapi nggak dimaafkan ya enggak apa-apa, nanti kita petong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, mohon maaf. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.